Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas terkait serba-serbi tentang obesitas atau kegemukan. Ya, kenapa sih kita bahas itu? Karena obesitas sangat erat dengan kesehatan kita, tidak bisa dipisahkan. Dan akhir-akhir ini, menurut data dari Kementerian Kesehatan di Indonesia sendiri, angka obesitas meningkat dari tahun 2013 yang hanya 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Dan apalagi saat ini musim pandemi COVID-19, orang harus di rumah saja, geraknya sedikit, makan lebih banyak, maka uh, kita sangat berisiko untuk terjadinya kegemukan. Nah, kapan sih orang tersebut dikatakan gemuk? Nah, dikatakan gemuk kalau berat badannya berlebih. Kita bisa mengukur orang tersebut kegemukan atau tidak dengan mengukur BMI atau Body Mass Index dari orang tersebut. Atau mengukur diri kita gemuk atau tidak dengan mengukur BMI-nya. Nah, dikatakan gemuk kalau BMI-nya dia lebih dari 25. Nah, itu disebut dengan obesitas 1. Nah, normalnya berapa? Orang dikatakan berat badannya normal kalau BMI-nya antara 18,5 sampai 22,9. Dikatakan overweight atau kelebihan berat badan kalau BMI-nya lebih dari 22, lebih dari 23 sampai 24,99. Nah, dikatakan gemuk atau obesitas 1 apabila di antara 25 sampai 30 dan dikatakan obesitas berat atau obesitas 2 bila BMI-nya lebih dari 30. Nah, kenapa sih orang tersebut bisa gemuk? Nah, kegemukan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah genetik, pola makan yang berlebihan, terlalu banyak lemak, kurang serat, terlalu banyak gula, terlalu tinggi kalori, akan menyebabkan terjadinya eh, penumpukan sisa-sisa kalori yang tidak dimetabolisme menjadi sel lemak dan menyebabkan berat badan berlebih. Nah, selanjutnya adalah orang yang kurang aktivitas fisik atau olahraga. Idealnya olahraga itu 3-5 kali seminggu selama minimal 30 menit. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak bisa untuk meluangkan waktu untuk olahraga dengan frekuensi dan durasi seperti disebutkan tadi. Sehingga orang yang kurang beraktivitas menyebabkan resiko terjadinya kegemukan. Selanjutnya adalah faktor psikologis di mana orang yang gampang depresi atau orang yang gampang cemas itu akan menyebabkan resiko gemukan karena beberapa pelariannya adalah makan. Cemas, stres atau depresi makan. Makan tambah gemuk, tambah cemas, tambah depresi. Maka seperti lingkaran setan yang susah sekali untuk diputus. Nah, selanjutnya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan memiliki risiko kegemukan lebih besar dibandingkan laki-laki karena secara struktur perempuan memiliki lebih banyak lemak dibandingkan laki-laki dan laki-laki memiliki otot lebih banyak dibandingkan perempuan. Sedangkan otot adalah tempat membakarnya kalori yang kita konsumsi. Maka pembakaran dari kalori tersebut lebih lambat dibandingkan laki-laki pada perempuan. Nah, selanjutnya adalah usia. Dengan bertambahnya usia akan menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Massa lemak yang turun, jumlah sel lemak, massa otot yang turun, jumlah sel lemak yang meningkat akan menyebabkan kegemukan. Selanjutnya adalah kehamilan. Orang yang hamil mengalami peningkatan berat badan dan kadang tidak kembali ketika setelah kelahiran. Selanjutnya adalah penggunaan beberapa obat atau hormon. Contohnya adalah penggunaan obat kortikosteroid yang paling sering dikonsumsi pada orang-orang yang mengalami nyeri atau mengalami peradangan. Nah, perlu digunakan dalam jangka panjang maka dapat menyebabkan resiko kegemukan. Dan juga orang-orang yang menggunakan antidepresan trisiklik juga mengalami risiko untuk kegemukan. Orang yang menggunakan hormon insulin pada saat orang dengan gula misalkan harus menggunakan insulin maka dia berisiko untuk terjadinya kegemukan. Nah, selanjutnya adalah orang yang mengalami kelainan genetik dari awal.
atau gangguan kesehatan dari awal sehingga menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh, sehingga menyebabkan metabolismenya lambat, terus peningkatan cadangan energinya juga akan semakin tinggi, akhirnya menyebabkan kegemukan. Nah, selanjutnya adalah kita harus tahu kalau misalkan gemuk itu sendiri, seperti di awal saya sudah bilang, dia sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Kenapa? Karena kegemukan itu sendiri merupakan menjadi faktor risiko dari beberapa penyakit. Di antaranya adalah tekanan darah tinggi, diabetes. Dengan orang yang kegemukan akan menyebabkan resistensi insulin, sehingga apa? Kadar gula dalam darah itu tidak turun. Kenapa? Karena insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal hormon insulin itu sendiri sangat berguna untuk memasukkan gula atau glukosa dari dalam darah ke dalam organ, otot, hati, dan yang lainnya. Apabila terjadi gangguan yaitu resistensi insulin, maka kadarnya akan semakin tinggi dalam darah, menyebabkan sakit diabetes atau kencing manis. Selanjutnya adalah gangguan kardiovaskuler, yaitu gangguan penyakit jantung koroner dan juga stroke. Kenapa? Karena orang yang kegemukan dia berisiko untuk terjadinya timbulnya plak dalam pembuluh darah. Nah, kalau plak tersebut timbul di otak, dan itu akan bisa menyebabkan stroke. Kalau misalnya plak tersebut timbul di jantung, maka dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, selanjutnya adalah osteoartritis atau peradangan pada sendi, terutama sendi-sendi besar seperti lutut, sendi panggul. Kenapa? Karena orang yang gemuk akan menyebabkan tekanan yang berlebih pada rawan sendi atau tulang rawan sendi. Sehingga apa? Sehingga terjadi proses peradangan di sana. Dan apabila terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan kerusakan pada tulang rawan tersebut dan timbullah osteoartritis. Ya, selanjutnya adalah timbul sleep apnea atau adanya nafas yang berhenti sesaat ketika tidur. Nah, ini ditandai dengan orang yang gemuk biasanya mendengkur. Nah, kondisi ini menyebabkan apa? Oksigen yang masuk ketika kita tidur akan terhambat, sehingga apa? Kita walaupun sudah tidur lama, tetapi ketika bangun tidak fresh, sehingga orang yang kegemukan biasanya kalau siang ya gampang ngantuk dan juga tidak berenergi seperti itu. Ya, selanjutnya orang yang gemuk berisiko untuk terkena sakit kanker. Ini kait eratnya dengan beberapa kanker yang sudah ada dalam penelitian seperti kanker payudara, kanker rahim, dan juga kanker dari kolon atau saluran cerna. Nah, selanjutnya orang dengan kegemukan juga berisiko untuk terjadinya batu empedu, terutama orang yang gemuk dan juga kadar kolesterolnya tinggi. Nah, sehingga mudah terjadi penumpukan batu kolesterol di dalam kantong empedu. Ya, selanjutnya adalah orang yang gemuk, dia berisiko untuk terjadi gangguan psikologis. Contohnya adalah karena dia nggak pede, karena dia diolok-olok, sehingga apa? Sehingga dia mengalami gangguan psikologis. Bisa juga kalau misalkan tidak diterapi dengan baik bisa menyebabkan depresi yang berat pada orang yang mengalami kegemukan. Ya, kita sudah tahu nih tadi apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan orang gemuk dan penyakit apa saja yang meningkat risikonya ketika kita gemuk. Maka kita sudah paham kan, sudah tahu kan, maka kita harus menjaga agar kita itu tidak masuk ke dalam obesitas. Kenapa? Karena kita obesitas kita sudah tahu penyakit apa saja yang sudah mengintai di sana. Nah, manfaat untuk penurunan badan itu sendiri adalah sangat besar. Menurut penelitian ini kita dengan menurunkan berat badan 10-20% saja sudah dapat menurunkan tekanan darah. Dapat mengurangi risiko kardiovaskuler juga mengurangi stroke. Nah, berapa sih memang jumlah berat badan yang ideal yang harus diturunkan untuk menjaga kesehatan? Ya paling tidak
kita menurunkan setengah sampai 1 kilogram berat badan per pekan itu sudah cukup untuk membantu menurunkan risiko kesehatan bagi tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang menawarkan kok turun berat badan seminggu 10 kilo gitu, ya itu kayaknya tidak realistis dan juga berpotensi berbahaya bagi tubuh. Ya, jadi cukup setengah sampai 1 kilogram per pekan dapat membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Oke, mungkin pertanyaannya adalah gimana sih caranya yang paling efektif, paling sehat untuk menurunkan berat badan. Insya Allah akan kita bahas di uh, obrolan serba-serbi tentang kegemukan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.